Wanita cantik ini adalah seorang penipu. Memiliki kemampuan canggih dalam aksinya. Hari ini, dia dan rekannya akan menipu pria ini. Pria itu adalah pemilik museum yang terkenal. Bibi ini mengunyah permen karet. Dia berbicara dengan pria itu. Xiao Mei dan pria ini sudah berkencan beberapa waktu. Jadi Bibi ingin melihat kemampuan finansial calon menantunya. Tidak apa, dia akan menunjukkannya. Mereka menghubungi rekannya yang bersiap di luar. Pria itu dan Bibi keluar ke museum. Xiao Mei melepas pakaian dan rok di dalam ruangan. Di dalamnya dia sudah menyiapkan alat komunikasi. Selain itu dia juga menyiapkan tali. Kemudian rekannya di atas melempar tali. Dia melompat ke atas gedung. Bibi mencatat kode sandi untuk membuka pintu. Kemudian dia berpura-pura sakit kepala sambil menaruh kata sandi di bawah kotak. Kemudian menutup lensa dengan permen karetnya. Rekannya dengan cepat menutup lubang angin. Kemudian dia bersiap turun ke bawah. Dia hanya punya waktu 3 menit. Menemukan kata sandi yang cocok. Membuka brankas dan mengambil benda bersejarah. Kemudian menggantinya dengan produk palsu. Bersiap untuk mengirimkannya. Saat ini dia hanya punya waktu 1 menit lagi. Dia mencoba memperpanjang waktu dengan pura-pura sakit lagi. Xiao Mei berlari dan segera melompat ke bawah. Segera masuk dan jatuh ke ruangan yang pertama. Saat keduanya kembali, dia baru saja selesai mengganti pakaian. Dia berpura-pura sakit perut. Pria ini mencoba menolongnya. Pada saat ini, alarm berbunyi tiba-tiba. Xiao Mei dengan cepat menutup resletingnya. Pria itu berlari kembali ke museum. Menemukan ada permen karet yang menempel di sensor. Penjaga keamanan menghentikan mereka berdua. Xiao Mei melalui interkom bertanya apakah dia tidak mempercayainya. Pria itu kaget karena bendanya sudah diganti dengan yang palsu. Pada saat ini, Xiao Mei berkata selamat tinggal. Tidak ada waktu untuk bertemu. Mereka berdua mengirim benda itu ke sisi lain. Ini adalah kerjasama tim. Hedu dan Minjun bertanggung jawab atas kata sandi. Dan yang lainnya dilakukan oleh Xiao Mei. Ini adalah Hua Ge, perampok terkenal. Sekarang dia bekerja di toko emas. Pelayan itu menaruh catatan di bawah kopi. Memberikannya pada polisi. Tapi rekan penjahat mengetahuinya dan pura-pura bersin meniup kertas itu. Akhirnya, mereka berhasil merampok toko emas. Ini adalah seorang legenda di industri ini. Di Macau. Mengatakan pada kakak laki-laki. Kali ini kedua geng itu berkumpul bersama. Selain itu, ada rahasia yang akan dibuka. Lalu apa tujuannya kali ini? Masih ada 2 orang yang akan diperkenalkan. Tujuannya adalah kalung berlian. Air matahari yang terkenal. Nilainya lebih dari 30 miliar dolar. Wanita ini yang memiliki berlian itu. Kemudian dia menjualnya pada seorang pengusaha misterius. Yang bernama Wei Hong, mereka semua tidak tahu. Siapa yang tidak tahu dengan anggota kelompok ini? Keesokan harinya, mereka mulai beraksi. Mereka berdua bermain di kasino dan berpura-pura menjadi pasangan. Wanita itu melihat mereka berdua. Xiao Mei bertugas untuk merayu penjaga keamanan. Mengambil kesempatan ini untuk mengambil kunci. Hu dan Park berpura-pura berkelahi di lobi. Menarik perhatian pengawas keamanan. Kemudian orang lain masuk ke ruang kontrol pengawal. Petugas Domin John menggunakan kunci yang dicuri untuk naik ke atas. Dan memasang perangkat di tingkat atas. Kemudian Xiao Mei menggantung badannya. Xiao Mei menggunakan kemampuannya sendiri. Dia membuka pintu untuk kedua rekannya. 2 orang lain mencoba membuka brankas. Mencoba menggunakan pendengarannya. Mendengarkan kode untuk membukanya. Di sisi lain, pria ini mengancam semua orang di kasino. Dan bibi ini harus memasukkan semua uang ke tas. Ini adalah idenya. 2 orang di lantai atas membuka brankas. Melihat di dalamnya tidak ada apa-apa. Di lantai bawah, seorang pria sedang makan perlahan. Pada waktunya, dia bisa membuka brankas. Dengan hanya 1 tangan, kalung berlian ada di tangannya. Ternyata dia adalah mertua. Berpura-pura mengambil intan. Tujuannya agar kejahatan genting dan Macau mengirim pesan ke beberapa orang. Karena semua sudah bekerja keras, mereka harus keluar dengan cepat. Dua-duanya berlari. Xiao Mei yang menggunakan pakaian pelayan dihentikan oleh seseorang. Mereka menunjukkan foto 2 rekannya. Tapi Xiao Mei tidak mengerti bahasa Cina.
rekannya ini tiba-tiba muncul dan berteriak dalam bahasa Korea, "Saya mencintaimu!" Polisi berlari mengejarnya, tapi akhirnya dia tertangkap. Rambut panjang juga ikut ditangkap. Kedua orang ini juga ditangkap. Pasangan ini mengalami kecelakaan di jalan saat kabur. Alhasil, mereka bertiga berhasil kabur dan berlari ke atas kapal. Saat ini tinggal 4 orang. Mereka memutuskan untuk mencari mertua mereka. Shin Jie, rekan timnya adalah seorang polisi. Mereka sedang melacaknya, berencana untuk menangkapnya dari belakang. Pria ini berencana menjual berliannya. Kedua wanita ini menjadi tukang reparasi. Masuk dan memeriksa isi kamar. Kemudian dia melihat ke arah atas. Menemukan berlian itu. Dia sangat senang sampai menari. Kemudian dia menggantinya dengan yang palsu. Saat dia hendak pergi, mereka kemudian menemukan sesuatu di atas. Wei Hong masuk dari lubang angin. Mereka menemukan kalung itu palsu. Mereka menembakinya. Ternyata dia sudah mengambilnya dan kabur. Kemudian polisi bersiap mengepung ruangan itu. Mereka meledakkan polisi. Perang sudah dimulai. Bos ini berhasil keluar. Xiao Mei berkata pada pria di bawahnya. Pria itu memegang berlian. Tapi tidak disangka, dia sangat gembira. Kemudian dia kabur sendirian. Pria berambut panjang melihatnya. Mereka saling mengejar. Saat menyeberang jalan, sebuah mobil menabraknya. Berlian itu jatuh di tanah. Sebuah motor melindasnya. Ternyata kalung itu palsu. Xiao Mei keluar dari lubang angin. Dia kemudian membuka pakaiannya, menggunakan air pipa untuk membersihkan badan. Dia dengan santai mandi dan memakai jubah mandi. Kemudian dia berkata dia mendengar ada suara tembakan. Polisi dengan hati-hati mengantarnya ke mobil. Dia kemudian membuka handuknya. Kalung berlian dililit di kepalanya. Dia sangat senang melihatnya, juga bahagia. Lalu dia keluar dari mobil. Kehidupannya baru saja dimulai. Di sisi lain, pria ini datang ke bandara untuk bersiap melarikan diri. Tapi kebetulan ada polisi yang melihatnya. Dia mengeluarkan pistol menembakinya. Polisi menembak salah satu penjahat. Saat dia akan menggapai Wei Hong. Ini adalah generasi pertama kejahatan di sini. Xiao Mei menikmati liburannya. Kemudian di sini dia menemukan temannya. Dia berkata akan membagi 30%. Berlian ada di dalam kamarnya. Pada saat ini, pemilik museum melihatnya. Xiao Mei ketakutan jadi dia masuk ke air. Bersembunyi di sana. Di sisi lain, pria ini mendapat telepon. Ternyata Xiao Mei yang menyembunyikan berlian. Xiao Mei masih bersembunyi di air.